Kekejaman tidak tergantung jenis kelamin, karena faktanya ada pria yang kejam dan ada wanita yang kejam. Ketika seseorang memiliki ambisi dan menduduki kekuasaan yang memungkinkannya melakukan apapun yang ia inginkan, kekejaman bisa menjadi salah satu hal yang muncul. Dari Cina sampai Rusia, inilah para ratu dan kaisar wanita yang terkenal kejam dalam sejarah. Wu Zetian, Kaisar Cina. Wu Zetian menjadi kaisar pertama dan satu-satunya dalam sejarah 4000 tahun kekaisaran Cina. Ia memerintah dari 16 Oktober 690 sampai 22 Februari 705 Masehi. Semula, Wu Zetian adalah selir Kaisar Taizong. Setelah kematian Taizong, dia menjadi selir putranya, Kaisar Gaozong, dan kemudian menjadi permaisurinya. Kaisar Taizong maupun Kaisar Gaozong berasal dari dinasti Tang. Setelah Kaisar Gaozong meninggal, Wu Zetian menggulingkan dinasti Tang dan mendirikan dinasti sendiri, yaitu dinasti You, dan menjadikan dirinya sebagai satu-satunya wanita yang memerintah Cina sebagai kaisar. Sejak awal, Wu Zetian meraih kekuasaan dengan cara intrik dan kekerasan. Ia menjadi permaisuri setelah menyingkirkan permaisuri sebelumnya, dan ia menjadi kaisar dengan menggunakan berbagai cara kejam untuk menyingkirkan musuh-musuhnya, termasuk pembunuhan dan intimidasi. Wu Zetian dikenal sangat cerdik dalam memanipulasi dan merencanakan intrik untuk mencapai tujuannya. Untuk memperkuat posisinya, Wu Zetian tidak ragu menghancurkan klan dan keluarga yang dianggap sebagai ancaman, bahkan melibatkan anggota keluarganya sendiri dalam intrik dan pembunuhan. Untuk melindungi statusnya, Wu Zetian bahkan tidak segan membunuh ibunya sendiri karena menentangnya. Meski dikenal kejam, Wu Zetian juga memiliki pencapaian yang signifikan. Selama masa pemerintahannya, terjadi perkembangan ekonomi dan sosial yang pesat, dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Isabella I, Ratu Spanyol. Ratu Isabella memimpin Spanyol bersama Raja Ferdinand II dari tahun 1451 hingga 1504. Ratu Isabella dikenal kejam karena perannya dalam Inkuisisi Spanyol. Inkuisisi yang dimulai pada tahun 1478 ini bertujuan membersihkan Spanyol dari bid'ah dan non-Katolik, dengan menggunakan pengadilan gereja untuk menyelidiki dan menghukum siapapun yang dianggap menyimpang dari ajaran Katolik. Dengan Inkuisisi itu, Ratu Isabella memastikan kemurnian iman Katolik di kerajaan Spanyol. Ribuan orang disiksa, dieksekusi, atau diusir dari Spanyol karena dituduh sebagai penyihir, bid'ah, atau non-Katolik. Pada tahun 1492, Isabella dan Ferdinand mengeluarkan dekrit yang memaksa orang Yahudi untuk masuk Katolik atau meninggalkan Spanyol. Dekrit serupa juga dikeluarkan untuk orang-orang Muslim, yang dikenal sebagai Dekrit Alhambra, yang menyebabkan pengusiran massal dan penderitaan bagi banyak orang. Isabella juga terlibat dalam berbagai perang, termasuk Perang Saudara Kastilia dan Perang Granada, yang menyebabkan banyak kematian dan penderitaan. Irene, Ratu Bizantium. Irene dari Athena memerintah Kekaisaran Bizantium antara tahun 797 hingga 802 Masehi. Sebenarnya, kekuasaan itu milik putranya, yaitu Konstantinus VI. Namun karena Konstantinus waktu itu masih kecil, Irene pun menjadi wali penguasa mewakili putranya. Belakangan, ketika Konstantinus mulai siap menduduki kekuasaan, Irene tampaknya enggan melepaskan status kaisar yang telah disandangnya, dan ia melakukan kudeta terhadap putranya sendiri. Dengan strategi politik yang licik, Irene menggulingkan kekuasaan putranya, bahkan memerintahkan mata putranya dicungkil agar buta. Tindakan itu dianggap sangat kejam, bahkan untuk standar kekaisaran Bizantium waktu itu. Tapi Irene sepertinya telah terbutakan hatinya akibat haus kekuasaan. Jika terhadap putranya sendiri saja ia begitu kejam, tak perlu dikatakan lagi bagaimana ia bertindak pada orang lain. Faktanya, Irene tidak ragu menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Irene juga dikenal karena kemampuannya memanipulasi dan menggunakan intrik politik untuk mencapai tujuan. Ia menyuap pejabat istana dan menggunakan agen-agennya untuk melancarkan aksinya. Meskipun Irene sempat memerintah sebagai kaisar wanita, pemerintahannya tidak berlangsung lama dan penuh kontroversi. Ia akhirnya digulingkan dan diasingkan. Rana Valona I, Ratu Madagaskar. Rana Valona menjadi penguasa kerajaan Madagaskar dari tahun 1828 hingga 1861. Ia menjadi ratu setelah kematian suaminya, Radama I. Selama berkuasa, Rana Valona sering memanfaatkan praktik tradisional Vanompoana, yaitu kerja paksa atau wajib militer sebagai pembayaran pajak untuk menyelesaikan proyek-proyek pekerjaan umum. Artinya,
Orang-orang yang tidak bisa membayar pajak berupa uang harus menggantinya dengan kerja paksa atau ikut menjadi militer. Mereka yang ikut kerja paksa harus menjalani pekerjaan berat siang dan malam, sementara mereka yang ikut wajib militer ditugaskan untuk menundukkan wilayah-wilayah terpencil di Madagaskar dan memperluas kerajaan. Kombinasi antara kerja paksa dengan kondisi yang buruk, peperangan, wabah penyakit, dan sistem peradilan yang kejam, membuat tingkat kematian rakyat Madagaskar waktu itu sangat tinggi. Kekejaman Ratu Ranavalona tidak hanya kepada rakyatnya, tapi juga pada keluarganya sendiri. Selama masa pemerintahannya, ia menyiksa dan membunuh anggota keluarganya sendiri akibat menentang kebijakannya. Pamannya dieksekusi dengan alasan yang sama, sementara ibunya sendiri dibiarkan kelaparan sampai mati. Marie Antoinette, Ratu Prancis. Marie Antoinette adalah Ratu Prancis yang berkuasa antara tahun 1774 hingga 1792, sekaligus ratu terakhir sebelum Revolusi Prancis. Ia dikenal karena gaya hidup mewahnya yang kontras dengan kondisi rakyat yang waktu itu sangat menderita. Meskipun beberapa hal tentangnya mungkin dibesar-besarkan oleh propaganda, namun gaya hidupnya yang mewah dan ketidakpeduliannya terhadap penderitaan rakyat berkontribusi pada kebencian yang memuncak hingga pecahnya Revolusi Prancis. Marie Antoinette dikenal sebagai pencinta mode, pesta, dan hiburan mewah. Ia menghabiskan banyak uang untuk pakaian, perhiasan, dan dekorasi istana, sementara rakyat Prancis menderita kelaparan dan kemiskinan. Sikapnya yang acuh tak acuh terhadap kesulitan rakyat menjadi simbol ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh banyak orang. Ketika Revolusi Prancis pecah pada tahun 1793, Marie Antoinette dieksekusi dengan guillotine, yang menjadi simbol berakhirnya monarki dan dimulainya era baru dalam sejarah Prancis. Mary I, Ratu Inggris. Mary I adalah Ratu Inggris dari tahun 1553 hingga 1558. Ia adalah putri Raja Henry VIII dan Ratu Catherine dari Aragon, dan ia beragama Katolik. Setelah kematian saudaranya, Edward VI yang beragama Protestan, Mary naik tahta dan bertekad untuk mengembalikan Inggris ke Katolik. Selama berkuasa, Mary menjalankan pemerintahannya dengan penuh kekerasan, terutama dalam upaya memulihkan agama Katolik di Inggris setelah pemerintahan Protestan sebelumnya. Mary menghidupkan kembali hukum bid'ah, yang memungkinkan hukuman mati bagi mereka yang secara terbuka menolak agama Katolik. Ia membakar ratusan orang yang dianggap bid'ah, termasuk tokoh-tokoh Protestan terkemuka. Kekejaman inilah yang membuatnya mendapat julukan Bloody Mary. Tindakan Mary I menimbulkan kontroversi dan ketidakstabilan politik di Inggris. Meskipun ia berhasil memulihkan Katolik untuk sementara waktu, pemerintahannya juga meninggalkan warisan kekerasan dan kebencian yang mendalam. Catherine II, Ratu Rusia. Dia berasal dari Prusia dan bernama asli Sophie Friederike Auguste. Ketika menjadi Ratu Rusia, ia menggunakan nama Catherine II dan biasa disebut Catherine Agung. Meski begitu, banyak tindakannya selama berkuasa yang sama sekali tidak mengesankan keagungan tapi kekejaman. Selama berkuasa, Catherine memperluas wilayah Rusia melalui berbagai perang dan penaklukan. Meskipun beberapa wilayah diperoleh melalui diplomasi, banyak yang diperoleh melalui kekerasan dan penindasan terhadap penduduk setempat. Catherine juga mengeluarkan kebijakan untuk memperluas sistem perbudakan, dan hal itu memperburuk kondisi kehidupan petani. Para petani jadi semakin terikat pada tuan tanah dan kehilangan hak-hak dasar mereka. Belakangan, para petani yang teraniaya itu melakukan pemberontakan, tapi semuanya ditumpas habis. Catherine menggunakan kekerasan sekaligus kekejaman dalam menumpas pemberontakan, terutama pemberontakan Pugachev, sebuah pemberontakan petani yang dipimpin oleh Yemelian Pugachev. Ia memerintahkan penangkapan dan eksekusi brutal terhadap para pemberontak, termasuk penyiksaan dan pemenggalan kepala. Catherine juga dikenal karena ambisi pribadinya yang besar dan kecenderungannya untuk memanipulasi serta menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya, termasuk keluarganya sendiri. Meskipun ada sisi positif dari pemerintahannya, seperti reformasi pendidikan dan dukungan terhadap seni, kekejaman dan ambisi pribadi Catherine II tidak dapat diabaikan. Ia adalah contoh penguasa dengan ambisi besar dan kekuasaan absolut dapat bertindak dengan kejam dan menindas demi mencapai tujuan.